Terdapat sepasang suami istri yang belum mempunyai anak. Lalu mereka pergi ke pura. Mereka memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, berikanlah kami anak. Selanjutnya dari kedua pasangan suami istri tersebut, waktu pun berlalu, istri pun mulai mengandung. Kemudian lahirlah anak laki-laki. Anak itu tumbuh besar sekali. Dia dinamai Keboiwa karena makanannya sangat banyak dan terlihat seperti raksasa yang menyeramkan. Namun walaupun tubuhnya menyeramkan, dia adalah pemuda yang sangat baik. Dia selalu menolong rakyat desa di sana. Beragam kemampuan ia miliki. Lalu saat dia menjadi dewasa, ia dijadikan patih di Bali untuk menjaga Bali agar terhindar dari pasukan Majapahit. Raja Majapahit yang mengetahui hal itu dan Gajah Mada, ia membuat siasat untuk menaklukkan Keboiwa. Lalu pada suatu hari, mereka minta tolong kepada Keboiwa untuk menggali sumur dengan alasan desa tersebut kekeringan. Keboiwa yang memiliki hati tulus itu mau menolong. Ia berkata, "Baiklah, biarlah kekuatanku ini kupergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat." Ia berpikir sumur tersebut akan dipergunakan bagi banyak orang. Dalam waktu yang cukup singkat, sumur pun tergali dalam. Tiba-tiba, para prajurit Majapahit terlihat berkerumunan di atas. Lalu terdengar teriakan Gajah Mada, "Timbun dia dengan batu!" Seketika itu juga, para prajurit menimbun Keboiwa dengan batu. Lalu Gajah Mada berkata, "Maafkan aku membohongimu Keboiwa, ini demi mempersatukan Nusantara." Ia dan pasukannya pun merasa puas atas keberhasilan mereka yang menaklukkan Keboiwa. Tetapi tidak lama kemudian terdengar suara dari dalam sumur tersebut. "Tidak, Bali masih tetap merdeka karena nafasku masih berhembus," teriak Keboiwa dari dalam sana. Lalu menghempaskan batu-batu dari dalam sumur tersebut, sehingga berlangsunglah pertengkaran. Namun Keboiwa sejenak berpikir, "Ini aku mengerti maksud Gajah Mada, namun selama ragaku tetap hidup, aku akan menjadi penghalangmu. Maka lakukan aku, hilangkan kesaktianku dengan menyiramunya ke murka tubuhku," ujar Keboiwa. Patih Gajah Mada lalu melemparkan bubuk tersebut ke arah Keboiwa. Bubuk itu menyelimuti tubuh Patih Keboiwa. Lalu ia merasa sesak. Saat Patih Keboiwa merasa sesak, Gajah Mada pun melakukan kesempatannya untuk menusuk Keboiwa. Pada saat itu juga, Keboiwa pun mati. Bali pun dapat ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Berakhirlah riwayat orang-orang besar berjasa pada Pulau Bali. Sekian dari saya akan membawakan dongeng yang berjudul Lalang dan Semut. Lalang dan Semut. Di sebuah hutan yang luas, ada musim panas, terdapat seekor belalang yang sedang bernyanyi dengan riang. Di saat belalang si bernyanyi, tak lama datang rombongan semut yang membawa buah-buahan
bernyanyi hingga malam hari. Musim panen pun tiba. Belalang masih asik dengan gitarnya dan bernyanyi sepanjang hari. Dia sama sekali tidak tergerak untuk mengumpulkan makanan yang akan dimakan saat musim hujan tiba. Bersamaan dengan belalang yang asik bernyanyi, muncullah rombongan semut yang datang membawa hasil panen menuju rumah mereka. Semut mencoba bertanya kepada belalang, "Hai belalang, mengapa kamu tidak mengumpulkan makanan untuk musim hujan? Kamu akan kesusahan jika tidak mencarinya sekarang." Belalang menjawab, "Tenang saja semut, aku masih bisa kok bertahan di musim hujan." Belalang lagi-lagi tidak menjawabkan perkataan semut. Dia lebih memilih untuk melanjutkan bernyanyi dan bermain gitar daripada mengumpulkan makanan. Semut berkata, "Oke, baiklah." Semut pun lelah mengingatkan belalang. Ia pun akhirnya memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Musim hujan pun tiba. Belalang yang tidak mempunyai cadangan makanan telah terpaksa menyusuri hutan untuk mencari makan. Dengan perasaan yang malu, belalang akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah semut. Belalang berkata, "Semut, bolehkah aku meneduh di rumahmu? Aku sangat lapar dan keinginan." Semut pun keluar. "Masuklah belalang, kami sedang memasak sup hangat." Semut memberikan semut dan memberikan makan ke belalang. Kemudian belalang meminta maaf kepada semut dan mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Di sebuah hutan yang sangat merah-merah, hiduplah sekelompok komodo, burung tua, burung hantu, rusa, dan beberapa jenis hewan lainnya. Mereka hidup rukun dan saling berdampingan. Di antara jenis ada seekor kelelawar yang terkenal baik hati. Kelelawar tersebut bernama Kebati. Ia sangat senang membantu penduduk hutan yang sedang mendapat kesulitan dan butuh bantuan. Suatu malam, terdengar bunyi burung hantu berteriak meminta tolong. Bibi burung hantu sangat sayang pada anak-anaknya. Namun dia tidak dapat melakukan apa-apa malam itu karena cuaca di luar gelap dan udara dinginnya tidak seperti hari-hari biasa. Mungkin hal itulah yang menyebabkan anak bibi burung hantu demam dan sakit. Sebagai orang tua, tentu bibi burung hantu sangat panik. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali berdoa dan minta bantuan kepada penduduk hutan. Melihat hal itu, Kebati kemudian menanyakan obat yang dibutuhkan kepada bibi burung hantu. Lalu, obat apa yang dibutuhkan dan bisa diambil di mana, Bi? Biar aku yang mengambilnya. Tanya Kebati sambil menatap bibi burung hantu. Obat itu ada di perbatasan hutan. Cukup jauh tempatnya dari sini. Obat itu bernama daun kakung. Mustahil untuk mengambilnya di cuaca gelap seperti ini. Bukan bibi burung hantu padanya. Tunggu sebentar, Bi.
burung hantu. Betapa senangnya Bibi ketika melihat kebati pulang membawa tanaman yang dia butuhkan. Setelah meminum ramuan obat dan kakek yang dibuat oleh Bibi burung hantu, anaknya pun sembuh. Pagi harinya, Bibi burung hantu berkunjung ke rumah kebati. Bibi ingin mengucapkan terima kasih kepada kebati karena sudah membantu Bibi menemukan daun kakao. Lalu Bibi memberikan bermacam-macam buah-buahan buah yang baru dipetiknya. Bibi burung hantu dan menunjukkan kasih sayang kepada kebati. Dua kepribadiannya yang baik hati. Nah, teman-teman, dari dongeng ini mengajarkan kita nilai kebaikan, empati, kerjasama, dan pentingnya menggunakan kemampuan kita untuk menolong orang lain. Dengan menjadi seperti itu lagi,